teman-teman, annyeong. Kembali lagi sama gue Rachel dalam cerita kita di Telling Story. Dan gue harap kalian bakal nonton terus sampai selesai. Tema hari ini memanusiakan manusia. Apa ya maksudnya? Jadi tonton terus supaya tahu maksudnya. Hai, jadi kalian udah tahu belum nih apa maksud dari memanusiakan manusia? Ya, memanusiakan manusia itu adalah cara kita memperlakukan orang lain, ya sesama kita sebagai manusia. Karena bener deh, banyak banget yang lupa caranya memperlakukan orang lain dengan cara yang baik dan tepat. Karena kita tuh sering banget menggunakan standar kita terhadap orang lain yang terkadang itu gak sesuai. Nah, ini bakal kita bahas ya. 3 hal yang bakal kita bahas di sesi cerita hari ini. Hai, kita bakal ngebahas 3 statement untuk memanusiakan manusia. Statement yang pertama adalah mendengarkan. Kita semua pasti biasa mendengarkan cerita ataupun keluh kesah dari teman, sahabat, lingkungan, keluarga kita yang banyak banget kita dengerin. Tapi gimana sih reaksi kita? Dan gimana reaksi yang tepat yang bisa diberikan pada orang yang sedang bercerita pada kita? Reaksi paling bijak adalah dengarkan tanpa membandingkan ataupun langsung memberikan solusi. Kenapa begitu? Karena terkadang orang yang sedang bercerita sama kita hanya minta kita untuk didengarkan. Hanya ingin membagi keluh kesahnya, hanya ingin bisa membagi bebannya yang sedang dia pikul. Dan juga setiap permasalahan yang sedang mumet yang ada di kepalanya yang pingin pecah. Dan reaksi kita ini sangat berpengaruh untuk mereka yang sedang penuh kekalutan atau permasalahan yang sedang mereka hadapi. Cara paling bijak adalah tidak membandingkan. Gue tahu mungkin kalian pernah ngalamin apa yang dia alamin, tapi membandingkan kondisi kalian dengan dia itu gak bijak. Contoh, misalnya dia cerita tentang dia kehilangan uang 10.000. Dia kehilangan 10.000 nih hari ini. Terus kalian dengan biasa bilang, kemarin aja gue kehilangan 100.000 dan gak apa-apa, ikhlasin aja, it's okay, uang tuh gini. Dengar ya, gak boleh ngebandingin kayak gitu. Mungkin 10.000 buat dia saat itu adalah hal yang berat. Mungkin uang yang dia punya cuma segitu. Ya itu mungkin permasalahan berat untuk dia. Dan kita gak bisa bandingin sama kondisi kita. Gak bisa kita membandingkan walaupun mungkin case-nya hampir sama, tapi kita gak bisa meng-apple to apple kan seseorang. Antara masalah dia dengan kita tuh gak bisa apple to apple. Jadi dengarkan, ketika dia minta solusi, berikan dengan bijak. Bukan dibandingkan permasalahannya. Karena kalau kita membandingkan permasalahannya dia, kita bersikap tidak empati. Kita tidak bisa memanusiakan manusia lain dengan cara tidak berempati. Jadi mendengarkan adalah hal yang penting. Tidak membalas ayam. Tidak membalas dengan perkataan yang akan membuat dia 2 kali ayam. Membalas dia dengan perkataan yang memang tidak ingin dia dengarkan. Jadi 3 kali ayam. Jadi dengerin aja dulu ya. Susah banget loh untuk jadi pendengar. Kadang mereka 4 kali. Mereka cuma pengen didengerin. Oke, itu statement yang pertama. Hai, masuk ke statement yang kedua. Gue mau minta maaf dulu kalau misalnya nanti akan dengar suara ayam lagi. Entah kenapa dia sedang agresif, atau mungkin dia sedang memanggil pasangannya. Jadi statement yang kedua adalah bercanda yang gak lucu. Bercanda yang gak lucu tuh kayak gimana sih? Bercanda yang gak lucu itu kalau kita bercanda sama temen kita, tapi kita ketawa, tuh kan, kuku duyuk terus, kita ketawa, dia gak ketawa,
ada yang salah. Kalau kita sama-sama ketawa, sama-sama lucu, berarti bercanda. Tapi kalau cuman kita yang ketawa, dia nggak ketawa, kalian harus concern. Hati temen kalian terluka. Dan kalau boleh gue saranin, buat kalian yang suka bercanda, yang suka ngasih jokes lucu, coba deh buat nggak bercanda sama yang namanya kehidupan pribadi. Fisik itu bukan sesuatu yang bisa dijadiin bercandaan, karena kita nggak pernah tahu loh. Mungkin biasanya dia ketawa, tapi hari ini kok dia jadi nggak ketawa, kok hari ini dia sensitif sekali. Mungkin dia lagi punya banyak masalah loh, dan kita bercandain itu bikin dia tambah yang lagi mumet, tiba-tiba dibercandain, permasalahannya jadi bang, dan marahnya bisa sama kalian. Misalnya nih, sorry ya, kita sering banget bercandain body shaming. Lu bulet deh pipinya, hahaha kayak donat deh. Kalian tahu nggak? Mungkin temen kalian saat itu ketawa, tapi kalian tahu nggak di rumah dia kayak gimana? Saya jadi nangis loh. Dia meratapi, emang gue sebulat itu ya, gue seaneh itu ya, gue jangan ya, kasihan loh. Gue jujur aja pernah banget dibecandain, kurus deh Rachel, lu tuh kurus deh sekarang, gak makan ya? Atau waktu dulu jerawatan, Rachel lu tuh jerawatan, lu kenapa, makan apa? Kalian tahu gak? Rachel kebanyakan makan kacang tuh, hahaha. Ketawa saat itu, tapi di rumah stres mikirin, gimana ya biar gak jerawatan, gimana ya biar gak kurus. Mereka bercanda, tapi gak lucu. Atau ngebecandain fashion seseorang. Gue pernah banget nih denger curhatan dari temen gue yang dia tuh dibecandain fashionnya, dan dia kepikiran, dan dia nangis di rumah. Pada saat itu dia gak bereaksi apa-apa ketika teman-teman tempat kerjanya membicarakan itu. Gue gemes. Kenapa? Kalian tahu gak sih, temen gue ini orangnya sensitif juga, dan dia tuh akan memikirkan hal-hal seperti itu. Jadi buat kalian yang suka banget bercanda, please lihat-lihat tempat, lihat-lihat orang, dan apa konteks yang kalian jadiin bercandaan. Kalau cuman tindakan-tindakan konyol temen kalian, it's okay loh. Itu bukan sesuatu yang perlu jadi aib ataupun body shaming. Itu mungkin ya jokesnya teman-teman kalian seperti itu. Tapi kalau udah body shaming, udah tentang penampilan dan segala macem, dan bisa nyakitin hati, coba lebih sensitif deh. Empati kalian tuh harus dipakai soal ini. Jadi saran gue, please, bercanda itu harus tahu tempat, orang, dan objek yang kalian bercandain. Kalau temen kalian gak ketawa dan bilang gak lucu, it's mean gak lucu. Kalau temen kalian terluka hatinya, minta maaf, bukan bilang baper. Gak baik loh ngatain baper untuk hati orang yang terluka. So, manusia kan manusia, harus bijak dalam bercanda. Oke? Hai, masuk ke statement yang ketiga. Statement yang ketiga adalah merendahkan orang lain untuk menjadikan diri kita terlihat tinggi. Kalau ini sering banget pasti kalian temuin, entah di lingkungan pertemanan ataupun bisa jadi di lingkungan pekerjaan dan juga keluarga. Biasanya nih kumpul-kumpul keluarga nih, kadang ada beberapa oknum yang berkata seperti ini, oh udah kerja ya, kerjanya di mana, penghasilannya berapa, hebat ya,
udah kebeli kendaraan roda 4, 5, 6, 7, 8, serah deh. Terus nanti dibandingkan, kalau anak saya gajinya sekian digit, udah bisa beli kendaraan bersayap. Merendahkan orang lain untuk meroket. Atau, wah, handphone lu bagus, baru nih kayaknya. Nyicil ya. Emang kalau nyicil masalah buat lo? Maaf ya, agak gemes gitu kalau sama yang julid. Emang kenapa? Hobi banget itu menjatuhkan orang lain supaya terlihat tinggi. Diri kamu tidak akan terlihat tinggi dengan kamu merendahkan orang lain. Kasta kamu tidak akan ada di atas orang lain kalau kamu merendahkan orang lain. Karena setahu gue, di setiap keyakinan ya, tapi karena yang gue tahu adalah keyakinan gue, Tuhan itu akan merendahkan orang yang meninggikan diri dan akan meninggikan orang yang merendahkan diri. Jadi kalau kalian biasakan diri kalian sombong dan merendahkan orang lain supaya menjadi tinggi di depan orang lain, jangan heran jika kalian akan direndahkan nantinya sama Tuhan. Direndahin Tuhan tuh jauh lebih sakit loh dibanding kalian direndahin sama orang lain. Percaya aja. Jadi buat kalian yang masih gak sengaja pakai habit itu dan jadi habit karena toxic orang-orang yang seperti itu, kurangin atau tinggalin toxic people yang ngebawa kalian sama hal merendahkan orang lain untuk jadi meroket. Dengar ya, merendahkan orang lain untuk jadi meroket itu tidak membuat kita ada di posisi atas dan tidak membuat kita lebih baik dibanding orang lain. Dan banyak banget yang sering pakai ini dalam konteks pertemanan. Jadi beberapa kali gue tuh nemuin deh, cara dia berteman adalah merendahkan orang lain atau ngomongin beberapa orang yang misalnya nih, orang itu gak suka sama satu orang, terus diomongin, direndahkan supaya dia terlihat kalau gue tuh enggak gitu loh orangnya. Enggak gitu. Tuh kata cicak, enggak gitu. Tidak boleh merendahkan orang lain untuk terlihat tinggi. Karena dengar, kalau kalian biasa menginjak orang lain untuk naik ke step selanjutnya, kalian akan digituin sama orang. Kalian akan diinjak lebih banyak dibanding kalian menginjak orang lain. Selalu percaya, di mana kalian menabur, nanti kalian akan menuai. Tuaian kalian itu bakal beda. Kalian memberi orang yang membutuhkan taruh 1 lembar, Tuhan bisa balikin itu bisa lebih dari 1 lembar, 5 lembar, 7 lembar, 8 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Gimana Tuhan? Sama hal buruk yang kalian berikan pada orang lain, itu bisa balik ke kalian. Bahkan lebih banyak dari apa yang kalian lakuin sama orang lain. So, bijak-bijaklah dalam berkata, berbuat, bertindak, berpikir. Hai, terima kasih buat kalian yang udah pada nonton 3 statement tadi tentang memanusiakan manusia. Dan gue harap ini bisa jadi referensi kita buat bisa lebih baik memperlakukan orang lain. Dan jangan lupa bijak-bijak dalam berpikir, berkata, dan berbuat sesuatu terhadap orang lain. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya guys. Di masa pandemi kayak gini, kalian harus jaga kesehatan. Bukan cuman pola hidup, pola makan, tapi juga pikiran yang sehat. Dan buat kalian yang selalu makan sehat, jangan lupa untuk konsumsi segala macam yang alami. Dan gue juga mau nyaranin, kalau kalian yang suka makan sesuatu yang alami, minum ataupun konsumsi yang manis, gue mau nyaranin madu. Ada buntutnya.
Ini tuh madu yang asli, dan juga madu ini tuh bener-bener dijamin 100% keasliannya. Ini madu Baduy yang didapat langsung dari Baduy. Jadi buat kalian yang mau atau lagi nyari madu, kalian bisa langsung cek Instagramnya, ada di Honeymoon. Gue bakal kasih Instagramnya di komen ya. Bukan di komen, di bio. Dan kalau kalian yang emang lagi punya penyakit diabetes dan emang gak boleh makan yang manis-manis, dan kalian masih perlu madu, ini ada yang namanya Honeymoon untuk madu pahit. Dan ini tuh bener-bener khasiatnya TOP banget, karena temen gue yang orang tuanya kena diabetes, dia udah pesen ke 5 kalinya, dan itu membantu. Jadi buat kalian yang lagi nyari madu, don't forget to check our Instagram di @baduy_honeymoon. Jadi buat kalian yang lagi nyari madu, jangan lupa buat cek Honeymoon Baduy, karena ini madu asli dan dijamin keasliannya 100%. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya. Thank you guys, I love you.